ahli ibadah. Yang ahli ibadahnya itu belum, kalau kita belum seukurannya lah. Karena seorang abid ini dia kepengen konsentrasi ibadah sehingga dia memilih tempat yang betul-betul tidak bisa terganggu oleh urusan dunia, sehingga dia memilih sebuah pulau yang jauh dari jangkauan manusia. Ketika dia melaksanakan ibadah itu, dia beribadah di dekat sebuah batu, yang sebuah batu itu memancarkan air, dan di sebelahnya itu ada pohon delima. Artinya dari jangkauan urusan dunia, pergaulan juga dia tidak terpengaruh. Minumannya, minum langsung dari air yang keluar dari batu itu. Jadi tidak ada yang namanya kemasan-kemasan. Kemudian makannya, pohon delima ini hanya berbuah satu setiap hari, sehingga dia makan hanya satu buah delima ini setiap hari. Jadi tidak ada makanan-makanan yang ragu-ragu subhat, apalagi yang haram. Jelas-jelas betul halal makanannya ini. Satu ketika sang abid ini meninggal. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, tawarkan kepada seorang hambaku yang taat itu untuk dia memilih masuk surga dengan rahmatku. Tapi apa kata sang abid? Saya tidak mau masuk surga dengan rahmat Allah. Saya mau masuk surga dengan hasil ibadahku sendiri. Kalau begitu kata Allah, ini untuk pelajaran bagi makhlukku yang lain. Wahai malaikatku, silahkan timbang seberapa besar ibadah dari hambaku itu dengan rahmatku. Kemudian diadakanlah penimbangan. Ternyata tidak ada separohnya, luar biasa. Lebih berat rahmat Allah dibanding dengan ibadah yang dia lakukan seumur hidup dan tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Kalau kita kan banyak dosanya. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau bisa hidup itu karena rahmatku. Engkau bisa ibadah itu juga karena rahmatku. Sama dengan kita, bisa ke masjid ini hanya karena semata-mata rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya belum tentu juga kita salah satunya yang beribadah subuh di masjid pagi ini. Apa rahmat Allah itu? Kasih sayang Allah. Ketika ditimbang, jauh lebih besar, lebih berat rahmat Allah dibanding ibadah yang dia lakukan tanpa dosa dan tanpa makanan yang subhat atau haram itu. Apa kata Allah? Karena engkau telah sombong hambaku, wahai malaikatku, masukkan ia ke dalam neraka jahanamku. Beristighfarlah dia, mohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau bisa hidup karena rahmatku, engkau bisa beribadah karena rahmatku, engkau bisa khusyuk itu karena rahmatku. Oleh karena itu, rahmatku yang mana yang akan engkau dustakan? Fabi ai alai rabbikuma tukadziban. Rahmat yang mana yang akan kalian dustakan? Allahu akbar. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata kita dihadirkan Allah. Jangan sombong kita bahwa pagi ini kita hadir karena sehat. Tidak semata-mata karena sehat itu bagian juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya yang sehat, tapi pagi ini belum tentu sholat berjamaah. Jangankan di masjid, belum tentu sholat berjamaah di rumah, apalagi mau berjamaah di masjid. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Oleh karena itu memang manusia ini tidak terlepas dari sebuah kesombongan hati. Kita ini kan selalu merasa sudah lebih, kita ini sudah merasa baik. Itulah yang namanya sifat manusia. Makanya manusia itu dilengkapi dengan akal, juga nafsu serta nurani. Tapi kita bersyukur, kalau bukan karena nafsu dengan akal belum tentu pula kita bisa maju. Kalau bukan karena nafsu belum tentu kita punya mobil Innova, Fortuner, Avanza dan sebagainya. Kalau bukan karena nafsu belum tentu kita beranak pinak. Kalau bukan karena nafsu belum tentu kita punya rumah yang bagus itu. Loh, itu karena akal Pak Ustadz? Bukan. Karena keinginan nafsu. Akal itu menjadi alatnya. Kepingin punya motor, mulai kerja akal. Bagaimana caranya? Mau kredit apa kontan? Kredit apa kontan? Apa jual warisan dan sebagainya? Otak yang kerja. Begitu pula dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika akal dengan nafsu ini tidak bisa dikendalikan, bahaya. Ternyata bahaya. Karena nafsu selalu punya keinginan, akal bekerja terus juga. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata harus ada remnya. Fungsinya nurani itu tempat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya caranya untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita itu adalah ternyata Allah datangkan ibadah puasa kepada kita, terutama ibadah Ramadan. Kenapa dengan puasa? Karena puasa ini sebuah latihan langsung bagaimana caranya kita mengendalikan diri. Bayangkan di siang hari kita kendalikan betul apa-apa yang kira-kira akan membatalkan bahkan membuat dosa di dalam diri kita. Mata kita kendalikan, hidung kita kendalikan, kuping kita kendalikan. Kenapa? Ini alat pencari. Alat pencari kebaikan tapi sekaligus alat pencari keburukan. Mata kita ngelihat kemana-mana. Mulai ngelola di sini, di akalnya, alangkah gemuknya ibu itu, alangkah ruginya mobil mikrolet itu kalau ibu ini naik, jatah 2 jadi 1. Mata itu, ya, ngelihat lagi, yang satunya lagi, masya Allah, alangkah hitamnya bapak ini, ya. Kita luar biasa, inilah mata. Dan yang namanya laki-laki itu, Pak, paling banyak dosanya itu di matanya. Bahasa seberang meripat. Ya, kenapa? Walaupun umur sudah 75 tahun masih jelas betul ngelihat mana yang cantik, mana yang jelek. Nah, tapi itu lumrah, Pak. Iya, memang lumrah. Ada bapak-bapak umur 75 tahun duda. Ditawarin mau kawin. Ada 3 pilihan. Pilihan pertama ada nenek-nenek umur 65 tahun sudah peyot, tuli pula kuping sebelahnya. Yang nomor 2 ada ibu-ibu umur 45 tahun tapi anaknya 4 dredet kecil-kecil. Yang nomor 3 Anda umur 40 tahun nggak punya anak. Kira-kira pilih yang mana bapak ini? Udah jelas lah pilih yang nomor 3. Nggak mungkin pilih nenek-nenek tuli itu, ya. Kenapa? Sudah lumrah, Pak. Memang manusia, laki-laki itu, Pak, ujian Allah terbesar itu di matanya. Di matanya. Beda kalau ibu-ibu, perempuan. Kalau perempuan itu ujiannya itu di mulutnya. Kalau bahasa sana cangkem. Kalau lebih lembut lagi lambe. Kalau bahasa saya banguk. Enggak ngerti banguk, congor. Ibu-ibu itu lebih banyak dosanya di congornya itulah. Karena kadang-kadang nggak bisa nahan lidah. Ada ibu-ibu ikut pesta, ketemu kawan segala macam, ya belum ada dosa. Tapi besoknya sama-sama ke warung atau ke pasar ketemu, cerita kemarin pestanya orang sebelah itu, ibu makan bakso nggak? Enggak. Baksonya itu tepung semua loh. Dasar ya, mau pesta nggak mau rugi. Kata yang satu, ibu
lihat nggak pu adenya bagus betul itu? Iya. Tapi ibu tahu nggak kalau pu adenya itu belum bayar? Nunggu amplop itu. Allahu Akbar. Makanya mulutnya ibu-ibu itu sumber dari dosa. Kadang-kadang suaminya aja dicerita-ceritakan sama orang. Padahal kata Allah, pada saat engkau menceritakan suamimu atau suamimu menceritakan istrinya kepada orang lain, sadarlah bahwa saat itu dia tengah menelanjangi dirinya sendiri. Karena istri pakaian suami, suami pakaian istri. Artinya yang namanya pakaian itu kan melindungi. Apapun keburukan istrinya dijaga, apapun keburukan dari suami ya dijaga. Bukan malah justru diungkap-ungkapkan kepada orang lain. Makanya dosa. Yang kedua, sumber dari dosa itu apa, Pak? Telinga. Apa yang kita dengar, boy, nyosor-nyosor kupingnya nih, Pak. Wah. Yang bahaya itu kan ketika akal dengan pikiran serta nuraninya ini kurang bekerja. Sehingga keluar lewat mulut. Apa yang didengarnya itu keluar lewat mulutnya. Jadilah gibah, jadilah fitnah dan sebagainya. Begitu pula hidung. Memang hidung itu punya dosa apa Pak Ustadz? Ya iya. Ya. Lagi sholat deketan sama kawannya. Kebetulan kawannya habis makan pakai petek. Allah Akbar. Cerita pas habis sholat, mau muntah saya dekat bapak itu, ya, bau mulutnya luar biasa. Sumbernya dari mana? Dari hidung, Pak. Nah, nggak tahan, keluarlah lewat penginformasi ini. Kalau mata, hidung dengan kuping ini pencari, ini mulut penginformasi apa yang dicari oleh mata, hidung dengan kuping ini. Yang paling bahaya ketika mulut tidak bisa mengendalikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium. Nah, ternyata bulan Ramadan kita diperintahkan Allah untuk mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Bukan itu saja, mengendalikan diri dari hal-hal yang halal, Pak. Makan itu di rumah kita itu jelas-jelas halal. Beli pakai beras kita, pakai gaji atau pensiunan kita, dimasak oleh istri atau anak-anak kita. Jelas betul halalnya. Tapi ketika siang hari bulan Ramadan, haram. Tidak bisa. Istri-istri kita halal itu, tapi siang hari bulan Ramadan tidak bisa. Artinya kita ternyata dilatih oleh Allah bukan dengan yang haram, tapi di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang halal. Ketika kita mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang halal, maka bisa dipastikan yang haram pasti terkendali. Pasti terkendali. Jadi kita bukan diperintahkan Allah mengendalikan yang haram, Pak. Tapi kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang halal. Karena ketika kita mampu mengendalikan yang halal, maka yang haram pasti bisa dikendalikan. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah indahnya puasa. Tapi berat kan, Pak? Makanya puasa itu salah satunya mendidik kita untuk memiliki kepribadian sorga. Makanya kita mengenal, kita sudah masuk belum dengan kepribadian sorga. Awalnya kita ini kan penduduk sorga, Pak. Kakek nenek kita Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa itu ditempatkan Allah pertama kali di sorga. Pindah ke dunia. Kembali kita sekarang ini ingin kembali ke sorga. Tapi ternyata sekarang sorga tidak bisa menerima semua orang. Sama dengan mudik, nggak boleh mudik kalau nggak booster. Ya. Ternyata sekarang ini sudah ada identitas ID card-nya untuk masuk ke dalam sorga. ID card-nya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
namanya kepribadian ahli sorga atau kepribadian orang takwa. Kenapa? ID card-nya itu takwa. Di dalam takwa itu ada ciri-cirinya, syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas. Mohon maaf Pak, kalau bukan karena ikhlas berat kita ini puasa Pak. Kalau bukan karena ikhlas, berat betul bangun sahur itu kan Pak. Lagi enak-enaknya tidur, lagi ngantuk-ngantuknya disuruh makan. Kalau bukan karena ikhlas, berat Pak. Tapi karena kita ikhlas dan sadar, ternyata makan untuk mengenyangkan perut kita supaya kita tahan siang harinya, tapi makan untuk kita dikasih Allah pahala karena sunnah hukumnya makan sahur. Masya Allah. Kalau bukan karena ikhlas berat Pak, ya. Makanya perkara ikhlas ini, Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu apa sih? Lebih besar kepentingan Allah atau kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan kita sendiri, itu ciri ikhlas Pak. Kalau masih jauh lebih besar kepentingan diri kita sendiri, belum ikhlas. Mau dipuji, mau diomongin, mau dilihat, berarti kan masih jauh lebih besar kepentingan diri kita sendiri. Makanya ikhlas itu jauh lebih besar kepentingan Tuhan atau Allah dan kepentingan manusia ketimbang dengan kepentingan kita sendiri. Ada seorang sahabat namanya Sa'ban Pak. Sa'ban ini paling dekat dengan Rasulullah dan jarang betul ketinggalan sholat subuh, sholat berjamaah. Satu subuh Sa'ban ini nggak kelihatan sehingga Rasulullah kehilangan. Ditunggulah oleh Rasulullah dengan para sahabat sampai waktunya Sa'ban tidak datang. Apa kata Rasulullah? Yuk kita sholat saja. Selesai sholat subuh Rasulullah nanya, ada nggak kalian yang tahu rumahnya Sa'ban? Salah satu nunjuk, saya Rasulullah. Kalau gitu tunjukkan saya, antarkan saya ke rumahnya Sa'ban. Diantarkan oleh para sahabat, kaget Rasulullah. Kenapa kaget? Ternyata jarak masjid dengan rumahnya Sa'ban itu 3 km Pak. 3 km bolak-balik dari rumahnya ke masjid, dari masjidnya ke rumah, jarang ketinggalan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bukan 300 meter dari masjid. Kita 300 meter dari masjid sudah naik motor, nggak nyampe-nyampe juga ke masjid. Sa'ban 3 kilo jalan kaki. Sampai di rumahnya Sa'ban, Rasulullah salam, Assalamualaikum. Terdengarlah suara perempuan menjawab, Waalaikumsalam. Tiba-tiba keluar perempuan parubaya. Apakah ini rumahnya Sa'ban? Kata Rasulullah. Iya Rasulullah, saya istrinya. Mana Sa'bannya? Belum dia jawab di mana Sa'ban itu, air matanya sudah mengalir deras di pipinya. Apa katanya? Wahai Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal tadi malam dan baru selesai kami makamkan sebelum subuh tadi. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'ban ahli sorga. Tapi istrinya malah nimpali. Rasulullah, kalau Sa'ban ahli sorga, kenapa pada saat dia sakaratul maut semalam dia bergumam 3 kali? Apa gumamannya kata Rasulullah? Gumamannya yang pertama, wahai Allah, kenapa tidak lebih jauh? Wahai Allah, kenapa tidak semuanya? Wahai Allah, kenapa tidak yang baru? Apa kata Rasulullah? Itu gumaman ahli sorga. Perlu kalian ketahui, pada saat seseorang sakaratul maut, maka Allah pasti memperlihatkan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang rutin dia lakukan dalam hidupnya. Maka pada saat Sa'ban sakaratul maut, Allah perlihatkan dia bolak-balik dari masjid ke rumahnya, dari rumahnya ke masjid, dan Allah perlihatkan sorga yang luar biasa indahnya sebagai balasannya. Bergumamlah Sa'ban, wahai Allah, kalau aku tahu sebelumnya
hanya karena bolak-balik dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid dengan jarak 3 kilo saya tempuh, bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kenapa tidak lebih jauh, wahai Allah? Gumamannya yang kedua, kenapa tidak yang baru? Satu pagi Sa'ban ini mau berangkat sholat subuh musim dingin. Kan beda ya Pak? Musim dingin kita dengan di Arab. Kalau di Arab tuh walaupun sudah masuk rumah, kalau musim dingin nusuk tulang masih dinginnya. Kalau kita kan masuk rumah sudah berkurang Pak dinginnya. Maka Sa'ban berangkat sholat subuh pakaian double. Yang di luarnya ini pakaian tipis begini tapi bagus, yang di luarnya ini agak jelek tapi tebal, semacam jaket atau sweater. Berangkatlah Sa'ban. Di tengah perjalanan Sa'ban ketemu dengan seseorang yang menggigil hampir mati kedinginan. Spontanitaslah Sa'ban melepaskan bajunya yang bagian luar, jaketnya ini, langsung dipakaikannya kepada orang yang hampir mati kedinginan ini, sehingga dia selamat dari kedinginan dan bisa berangkat ke masjid. Diperlihatkan oleh Allah. Bergumamlah Sa'ban, wahai Allah, kalau aku tahu sebelumnya hanya karena baju bekas ternyata bisa memasukkan aku ke dalam sorga, kenapa tidak yang baru ya Allah? Gumamannya yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Satu pagi Sa'ban ini mau sarapan Pak. Sarapannya orang Arab kan makan roti sama susu. Kalau kita nasi uduk, kalau enggak lontong. Ya, ucuk-ucuk pula piringnya. Nah, bukan sarapan lagi, makan pagi Pak. Ya. Nah, ketika Sa'ban ini mau makan rotinya ini, tiba-tiba lewatlah seseorang terhuyung-huyung sembari megang perutnya ini. Enggak minta, enggak rotinya ini. Spontanitaslah Sa'ban memotong rotinya ini persis betul besarnya yang punya dia dengan yang mau dikasihkannya. Kalau kita kira-kira besar yang mana Pak? Besar punya kita, yang kecil yang dikasihin. Ini persis sama. Sehingga seseorang ini selamat dari kelaparan. Diperlihatkan oleh Allah. Bergumam Sa'ban, wahai Allah, kalau aku tahu sebelumnya hanya karena sepotong roti saja bisa memasukkan aku ke dalam sorga, kenapa tidak semuanya? Perkaranya bukan di jauh dekatnya rumahnya dengan masjid, bukan karena baju bekasnya itu, bukan pula karena rotinya itu Pak. Apa penyebabnya dia menjadi ahli sorga? Karena ikhlasnya dalam berbuat. Ternyata ikhlas itu spontanitas Pak, berbuat dalam kebaikan. Enggak terlalu banyak berpikirnya kalau untuk kebaikan, ya. Kalau kita banyak benar mau ngasih ini, kira-kira dilihat orang apa enggak ya? Nanti diumumkan apa enggak ya? Banyak betul mikirnya kita. Yang kedua, identitas ahli sorga itu wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Orang yang spontanitas menyadari kesalahannya setiap berbuat kesalahan Pak. Cepat betul dia sadarnya. Sehingga istighfar minta ampun kepada Allah, kalau dengan manusia minta maaf. Inilah identitas sorga itu. Cepat menyadari kesalahan dan dia tahu kalau yang namanya salah pasti dosa, maka kepada Allah dia istighfar, astaghfirullahalazim, dengan manusia minta maaf. Ini ciri identitas penghuni sorga itu Pak. Yang ketiga apa? Allazina yunfikuna bisarra iwadh-dharra. Orang yang istiqomah, artinya terus menerus berinfak dan bersedekah baik dalam keadaan susah maupun lapang. Kalau kita infak pada saat baru dapat gajian, baru dapat rapelan, pada saat kita proyek baru cair dan sebagainya, wajar Pak, karena duit masih banyak. Tapi ketika kita pas-pasan dengan rizki itu, tapi kita berusaha untuk tetap menyisihkan, ada yang kita infak dan sodakohkan, inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan Allah adalah kepribadian sorga atau takwa itu Pak.
Makanya kalau kita infaknya banyak ketika baru gajian atau rapelan dan sebagainya wajar. Tapi pada saat kita pas-pasan, kita tetap berusaha untuk berinfak dan bersedekah, ini luar biasa. Apalagi insya Allah di masjid kita sudah kita lakukan infak subuh. Berapa saja Pak? 2.000, 5.000, 10.000. Coba rutinkan sebelah Ramadan ini. Enggak setiap bulan, hanya sebulan dalam 1 tahun. Yang luar biasa. Makanya kalau memang mau, sekarang lah kalau mau jor-joran itu Pak. Makanya ibadah sunnah kita diperintahkan untuk lebih banyak, baca Quran untuk lebih banyak, sedekah untuk lebih banyak. Jangan nunggu hari Jumat, rugi. Sama dengan bulan yang lain, kalau hanya sedekah ke masjid ini hanya pada saat hari Jumat. Sekarang waktunya Bapak Ibu sekalian. Dan Allah pasti jamin, pasti Allah akan balas infak dan sedekah kita itu. Wa man anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, identitas penghuni sorga yang dirangkum dengan takwa itu selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan hawa amarah pada saat punya kesempatan untuk marah. Bukan berarti nggak boleh marah Pak, tapi mampu mengendalikan hawa amarah pada saat punya kesempatan untuk marah. Maksudnya pada saat orang itu salah luar biasa atau membuat salah yang luar biasa dengan kita sehingga kita punya kesempatan untuk marah, tapi kita mampu mengendalikan amarah kita, inilah sebenarnya identitas penghuni surga itu. Kalau kita kan beda. Pada saat orang itu jelas-jelas salah atau melanggar, ya kita begas-begas betul Pak. Kenapa? Kita pikir bahwa nggak bakal ngelawan dia nih, wong dia memang salah, wajar dia diam, saya marah. Padahal kemampuan kita mengendalikan diri untuk tidak marah berlebih-lebihan pada saat punya kesempatan untuk marah itu, itulah sebenarnya yang namanya identitas ahli surga atau takwa itu Pak. Kalau marah dengan orang yang nggak pernah salah Pak, hanya 3 pilihannya: darah tinggi, stres, kalau nggak gila. Ya. Bapak ini darah tinggi kali Bapak, nggak ada kerjaan kalau nggak marah, ya. Kalau nggak stres, kalau nggak darah tinggi. Nah, selanjutnya yang kelima apa identitasnya itu? Wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain pada saat orang itu menyakiti, menzolimi atau memfitnah kita. Mohon maaf Pak, kalau kita bermaaf-maafan nggak punya salah, luar biasa enaknya, santai betul. Kadang tek-tekan, salamannya sembari diremes erat-erat sembari ketawa-ketawa, karena nggak punya beban Pak. Tapi ketika orang itu jelas betul menyakiti hati kita, menzolimi kita, mungkin memfitnah kita, tapi kita mampu untuk memaafkannya, inilah yang disebut dengan kepribadian ahli sorga. Enggak pandang umur, enggak Pak, ya, enggak karena sudah tua lantas pemaaf. Muda pendendam, enggak. Alangkah banyaknya orang muda pemaaf. Orang tua tambah pendendam Pak. Nah, bapak sama ibu enggak seteguran, enggak sama paman kamu dulu. Nanti kalau bapak sama ibu mati, jangan seteguran kamu orang ya. Kata malaikat mati, bapak saya injek nanti. Ya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya ada perbedaan derajat. Orang yang minta maaf dengan pemaaf itu tinggi yang mana Pak Ustadz? Tinggi pemaaf daripada yang minta maaf. Loh kok bisa Pak Ustadz? Kalau minta maaf itu belum tentu ikhlas Pak. Ada yang minta maaf karena takut diadukan ke polisi, minta maaf. Ada yang minta maaf karena takut nggak kebagian. Kalau nggak minta maaf nggak kebagian nanti, minta maaf. Ada yang minta maaf karena nggak enak loh, saya kenal dengan kakaknya itu, minta maaf. Belum tentu ikhlas Pak. Tapi kalau pemaaf pastilah ikhlas. Kenapa? Pemaaf itu tidak nunggu orang minta maaf dulu, dia sudah memaafkan. Kenapa? Orang yang pemaaf itu tahu kalau yang namanya menahan dendam, menyimpan dendam itu dosa. Seperti menyimpan pisang busuk.
Kita sudah punya pisang, Pak. Di ujungnya ini sudah busuk. Kita simpan. Kita buka besok sore, tambah busuk atau hilang busuknya? Tambah busuknya, Pak. Begitulah orang yang nyimpan dendam itu. Bukan tambah pahalanya, malah berkurang terus pahalanya. Tambah sempit hatinya, tambah sempit pikirannya, malah berdosa, Pak. Makanya orang itu jadi pemaaf, Bapak Ibu sekalian. Karena dia tahu betul semakin nyimpan dendam, maka justru akan semakin banyak dosa dan pahalanya jadi berkurang atau hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu luar biasa kemampuan diri kita untuk memanage diri kita, untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Inilah yang disebut dengan jihad. Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar, kata Rasulullah kepada para sahabat. Setelah mereka melaksanakan perang Badar, 17 Ramadan, Pak, perang Badar. Apa kata Rasulullah? Sahabat-sahabatku, kita baru pulang dari perang, dari jihad yang kecil. Perang Badar disebut Rasulullah perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar. Yang mana Rasulullah? Mengendalikan hawa nafsu. Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang mau mulia, mau dipuji orang, dikangeni orang, atau orang itu mau dicaci orang, dibenci orang, itu tergantung dengan mampu enggak mengendalikan hawa nafsu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh bagi kita. Paling tidak setelah Ramadan ini ya kita sama-samalah ya. Saya dapat apa tidak ya berkahnya Ramadan ini? Ada enggak perubahan di dalam diri kita? Jangan terlalu banyak dulu dengan orang lain, berharap dengan orang lain. Kita dulu, Pak. Kalau kita sudah mampu untuk berubah, insya Allah dengan berdoa dan berbuat Allah akan kabulkan. Mudah-mudahan perubahan kita akan menular kepada orang lain sehingga perubahannya akan menjadi lebih baik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu